Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Dari hamba Allah Umi Di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur. Baik, kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Halo, assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara sudah ketangkap baik, silakan. Oh ya, Umi. Ini Umi mohon doanya. Hari ini mertua saya meninggal, Umi. Minta doanya. Semoga beliau husnul khotimah, Umi. Amin. Ini mau nanya tentang jual beli. Kan misalnya gini, kita membeli barang, Umi, dengan seseorang, terus orang itu membeli barang ke toko, misalnya pada saat kita transaksi sama orang yang jual barangnya itu harganya tuh beda, Umi. Terus kita tuh mau bayarnya itu secara kredit, tapi kayak ada sistem bunganya gitu, Umi. Itu apakah termasuk Sistem riba bunga atau bagaimana? bukan? Anda sebutkan sistem bunga itu bagaimana? Sistem bunganya seperti apa gambarannya? Maksudnya gimana, Umi? Tadi katanya ada sistem bunga. Sistem bunga itu contohnya seperti gimana? Sistem bunganya tuh kan misalnya gini, kalau misalnya kita bayar sebulannya misalnya harganya 100.000, terus bulan berikutnya kita bayar 100.000 lebih gitu, Umi. 150.000 lah gitu. Jadi kalau Iya, semakin benar. lama kita membayar maka semakin mahal begitu. Kenapa, Umi? Jadi kalau semakin lama kita membayar harganya semakin naik begitu. Iya, benar. Baik. Ya, itu aja mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih ya, Umi. Baik, sama-sama. Masya Allah. Baik, terima Baik, kasih. semoga Allah mengampuni dan mengangkat derajat mertua, insyaallah. Amin. Adapun jual beli seperti yang disebutkan itu, kalau Anda membeli dari seseorang barang dengan kredit tentunya asalkan Anda sudah pilih di awal transaksi harga mana yang Anda inginkan. Yang tidak diperkenan, di sini nggak ada riba dalam bab ini, kecuali bunyinya nanti riba menjadi riba kalau Anda tidak bisa membayar lalu Anda harus menambah. Tapi di sini saya terangkan dulu bahwasanya kalau orang yang menjual kepada Anda itu menawarkan harga, biarpun bermacam-macam harga, misalnya Mbak, kalau bayarnya sebulan harganya 100, kalau bayarnya 2 bulan bayar 110, kalau bayarnya 3 bulan bayarnya 150, pilih mana? Ini belum transaksi, ini masih menawarkan, dan ini bukan juga tergolong menjual dengan beberapa harga. Maka kalau Anda sudah memilih, aku 3 bulan saja bayar 150.000, Anda kesepakatan dengan dia, selesai, maka jual belinya dengan satu harga. Ini sebagian orang mengaku ini 3 harga. Oh enggak, yang 3 harga itu begini, Mbak, sebulan 100, kalau bayar 2 bulan 110, bayar 3 bulan adalah 150. Tatonya berpisah, iya saya setuju. Setujunya tidak menentukan harga mana yang akan dipilih. Maka di saat Anda tidak menentukan harga yang dipilih, itu berarti Anda akan bingung nanti, yang ditagih mana, yang menagih yang mana. Menjadi sebab perselisihan. Tapi kalau sudah Anda pilih, sah. Dan itu tidak ada riba yang demikian itu, karena mencari untung. 3 bulan, bayar yang 3 bulan, kan dia belinya kontan. Anggap saja dia belanja 90.000, dijual dengan kredit sah dalam Islam. Nah, kemudian setelah itu dijual kepada Anda selama 3 bulan. Nah, tidak ada riba di sini. 3 bulan 150.000 akan menjadi riba kalau ternyata setelah 3 bulan Anda tidak bisa membayar, lalu dia mengatakan tambah ya.
Itu jadi Riba. sebab utang Anda hanya 150.000. Tak taunya gara-gara Anda di bulan terakhir, bulan ketiga tidak bisa bayar, kok dia minta tambah, riba baru ada di sini. Seperti itu. Saya tidak tahu seperti apa transaksi Anda, gambarannya semacam ini, Anda cocok-cocokkan saja nanti. Baik Bu ya. Jadi kalau kredit artinya di dalam Kredit dalam gimana, Islam Ustaz? diperkenankan, asalkan tadi tidak dihubungkan dengan riba juga Bu ya. Contoh Kredit emas tadi dan PR. misalnya kredit, misalnya kredit emas juga tidak Nggak, diperkenankan. kredit emas nggak ada. Atau tadi Kredit kredit perak nggak ada. setelah 3 bulan nggak bisa bayar dinaikkan. Atau kredit Itu kan sudah keluar dari kredit itu. Iya, Ya kan Bu, ya. kreditnya sah, setelah itu yang menjadi tidak sah tambahannya itu. ya, Bu. Ataupun yang sering Bu ya ingatkan juga kredit yang dihubungkan dengan misalnya perbankan yang Misalnya selama ini orang dianggap saya kredit mobil. Padahal bukan saya kredit mobil, bukan saya ngredit kepada showroom. Showroom sudah menghubungkan kepada bank konvensional, sehingga kita itu memberikan keuntungan bank konvensional sama memberikan keuntungan showroom. Karena showroom nggak punya duit, harus gandeng bank konvensional. Makanya banyak orang tertipu kredit dari sini. Kredit mobil memang seolah-olah kredit adalah halal, tapi caranya memasukkan ke bank yang ada ribanya jadi masalah. Nah itu yang tidak disadari soal. baik, Tidak Bu ya. disadari. Nah, kalau misalnya Bu ya di dalam Islam ingin sedikit menjelaskan tentang masalah kredit, kan misal seperti mobil Bu ya, ada orang membeli mobil dan dia nanti harus membayar selama 1 tahun lah atau 2 tahun begitu Bu ya. Setiap tahunnya anggaplah dia harus membayar berapa juta gitu ya, 5 juta lah. Anggap 5 juta selama 2 tahun Bu ya. Nah, ternyata dia pada 1 tahun pertama terus dia tidak mampu lagi melanjutkan Bu ya. Ini kalau secara syariat harus seperti apa? Apakah mobilnya disita dikembalikan kepada showroom ataukah gimana Bu ya? Dia sebetulnya kan punya utang. Ngambil mobil berarti utang dia. Iya Bu ya. Berarti yang harus selesaikan utangnya 5 juta, sisanya tinggal berapa juta, kan begitu ya? Iya, Bu ya. Tinggal sisanya berapa juta, sekarang diskusi dong, komunikasi. Dia harus menjual sesuatu, tidak harus mobilnya. Mobil sudah miliknya sang pembeli. Iya, Jadi terserah kalau sang pembeli yang menjual mobil untuk bayar utang, ya fadhal silakan. Atau jual rumahnya, atau memecah tabungannya. Yang jelas selebihnya adalah utang. Sisa utang nggak ada urusannya dengan mobil. Mobil sudah miliknya dia. Iya Bu ya. Jadi nggak boleh disita ya Bu ya? Oh, nggak ada. Penyitaan nggak ada. Itu kan karena bukan Islam, bukan syar'i. Iya Bu ya. Bukan penyitaan nggak ada. Kalau ya kan kalau sudah orang utang kan fanadhiratun il masarah, kalau memang tidak mampu harus diberi tempo. Nggak boleh suruh nyuri. Memang sisi lain orang yang meminjam uang kemudian tidak membayar, sekarang bayar itu dosa besar, bisa direndahkan, remehkan. Kalau dia ibaratnya Bisa mengambil dihukum. Kalau misalnya mobilnya disita gitu Bu ya, tapi bukan untuk artinya mungkin nanti ya dijual untuk sekedar mengembalikan sisa hutang lalu Kalau pun nanti seandainya harus jual, yang menjual bukan yang punya mobil. Yang menjual harus yang punya mobil sekarang. Oh gitu Bu Ya, ya. kan suka-suka. Karena Dia rela iya. tidak menjual. Sebab kalau tidak rela tidak akan sah jual beli. Oh, gitu, Kecuali Bu ya. hakim yang menjual. Hakim karena orang ini dianggap bandel, nggak bayar utang, hakim yang menjual haknya. Ya, orang ini sah-sah saja. Tapi kalau kita sebagai orang yang mengkreditkan mobil tadi kan, ya, dari showroom mencabel itu nggak bisa. Secara syariat nggak dibenarkan yang dimiliki itu. Makanya keterlibatan hakim nanti ya dipanggil. Kenapa kau tidak bayari? Apa nggak punya uang dan sebagainya? Lah, kamu masih punya mobilnya, dijual aja, dijual baru uangnya dibayarkan. Bukan mobilnya diambil. Itu kan kondisi kalau hakim kita artinya sesuai syariat Bu ya. Kalau tidak seperti kondisi di negeri kita ini harus seperti apa Bu ya? Misalnya yang ini kekeh nggak mau bayar duit. Islam itu indah. Sudah ada jaminan. Sebelum mengadakan kredit kalau bisa ada jaminan dong. Oh gitu Bu. Saya akan kredit kepada mana? Kepada showroom ya. Iya Bu ya. Maka showroom harus minta jaminan dong. Oh gitu Bu ya. Kan maksudnya saya gini, hey showroom, saya beli mobil nggak bisa bayar, saya kredit bahasanya apa? Sebagian saya bayar kontan, sebagian saya bayar utang. Itulah maksudnya. Gitu. Cuma dengan kan begitu. DP itu namanya apa? Kontan. Selebihnya saya ngutang. Ngutang pembayarannya begini, rotok kan gitu. Maka pihak showroom bisa menjamin. Tapi kalau persaingan jaminannya adalah mobil itu sendiri, ya kan? Iya, Jaminan mobil sendiri sah-sah aja. boleh Bu ya. Tapi ke depannya menjualnya tidak boleh sepihak. Harus dari pihak yang beli mobil itu adalah mengizinkan, merestui, dan harganya normal, bukan harganya untuk ancur-ancuran. Baik Bu ya. Kalau misalnya ada kesepakatan antara pembeli dan penjual, kalau nanti misalnya dalam saya tidak bisa membayar, maka mobil saya disita aja. Itu dari yang misalnya harus itu diukur harganya dong. harus disesuaikan Bu ya. Disesuaikan, nggak boleh dolim. Tidak boleh dolim Bu ya. Baik, subhanallah Bu ya. Terima kasih Bu ya atas jawabannya.